Kalian dari Monas sekarang di sini. Makanya Abang, mobil jalan dulu, nanti baru kita undang ya. Salam malam. Ya, kebanyakan kan mana bocor pada kesini. Jangan ini suruh pulang dulu. Enggak usah biasa dulu. Bapak pulang dulu. Begini aja. Mana apanya? Surat panggilan tadi. Saya Pak. Ya, Kami di sini mengantar kawan kami untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait sengketa lahan di Jalan Agung Tengah, Blok D. Kami di sini minta perlindungan hukum dan keadilan khususnya kepada Bapak Kapolres karena selama ini kami merasa terlantar. Kami minta kejelasan supaya kami tidak terlantar. Harapannya kami minta keadilan karena selama ini dari pihak yang mengklaim tanah itu kami selalu mendapatkan intimidasi karena kami menanyakan legalitas kepemilikan atas tanah itu. Sekitar 80 kakak. Ini semua hadir hari ini. Yang dipanggil ada 3 orang. Sekarang lagi diperiksa di atas. Kami untuk kekompakan kami mengantar kawan-kawan kami yang dipanggil. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kami dari Lembaga Forum Bata Intelektual, kuasa hukum dari warga Sunter Blok I, pertama mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78. Semoga polisi Indonesia semakin baik lagi dan semakin jaya lagi. Oke, hari ini kami di sini bersama Pak Sekjen, Kabid Hukum, Abang Anil, Bendahara Lembaga Bantuan Hukum, Pak Kasdadit, Pak Momo, memenuhi panggilan klarifikasi undangan dari penyidik Harda. Nah, intinya kami sebagai warga negara yang baik hadir untuk menyampaikan apa yang menjadi hak dari warga ini. Mungkin nanti disampaikan Pak Sekjen yang lebih tadi mendampingin beliau. Ya, tadi kami mendampingi Pak Kasnadi dan Pak Sutrimo ya, memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari seorang yang kami duga berstatus warga negara asing, membuat laporan atas pelanggaran pasal 385 KUHP, pasal 167, 170, dan pasal 406 yang dilaporkan terjadi di sebidang tanah yang sudah mereka tempati sebenarnya sejak tahun 1988, tetapi pada tahun 2023 ada pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut merupakan hak dari mereka. Setelah kami telusuri berdasarkan bukti-bukti yang ada sama kami, walaupun masih berbentuk fotokopi, pelapor tersebut seperti saya sampaikan tadi, kami duga adalah warga negara asing, sehingga berkembang jadinya. Ada hasil rapat dari internal kami, Forum Bata Intelektual, melihat bahwa permasalahan ini, permasalahan kepemilikan tanah di Indonesia ini kan, apalagi tanah ini tanah Republik, tanah Indonesia, sudah tidak wajar kalau lebih diutamakan warga negara asing daripada warga negara kita. Sehingga seharusnya siapapun yang menerima laporan atas kepemilikan tanah diperiksa dulu. Diperiksa dulu terkait dengan keabsahan. Apakah benar mereka ini punya hak atas tanah tersebut. Kami melihat ada jual beli yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap warga negara asing. Nah, ini yang nanti akan lebih kami periksa kebenaran daripada bukti-bukti yang sudah kami miliki. Kami sudah mengantongi beberapa bukti pendukung, beberapa bukti yang akan selanjutnya kami akan gelar di internal Forum Bata Intelektual. Dan harapan kami atas kepentingan masyarakat kita ini,
ada sekitar 80 ya, 80 kakak yang sudah berada di tempat itu, di tanah tersebut. Itu tentunya nasibnya harus kita perjuangkan. Itu yang menjadi concern kami, Forum Batak Intelektual, untuk membela kepentingan mereka yang sudah sejak tadi yang saya bilang, sejak 1988 sudah berada di atas tanah tersebut. Kira-kira gitu yang hari ini kami sampaikan. Dan tadi terhadap Pak Kasnadi ada sekitar 15 pertanyaan ya Pak. 15 pertanyaan yang kami lihat arahnya adalah condong ke arah pengerusakan dan condong ke arah hak atas tanah. Tadi Pak Trimo ada berapa? Ada 18 pertanyaan. Nah, itu yang saya sampaikan rekan-rekan media. Ya, jadi yang pertama kami melihat ada akta jual beli. Akta jual beli dari seorang warga negara Indonesia ke seorang yang tadi saya sampaikan kami duga itu warga negara asing. Nanti akan kami periksa lebih lanjut. Jual beli terhadap tanah yang beralaskan hak SHGB. Nah, ini kan kalau undang-undang kita, undang-undang agraria, nggak boleh seperti itu. Ada hak-hak yang tidak boleh dimiliki oleh warga negara asing terhadap tanah di Republik ini. Jadi itu yang menjadi concern kami juga. Ini nanti akan kami periksa lebih dalam lagi, lebih jauh lagi terhadap undang-undang pokok agraria. Nanti jika ada beberapa hal tersebut yang saya sampaikan yang dilanggar, kami akan ajukan upaya hukum terhadap itu. Segera. Itu akan segera kami lakukan. Saat ini kami concern sedang mempersiapkan surat itu dan akan segera kami layangkan. Ini juga kami mempersiapkan juga selain mendampingi beliau berdua, kami juga mempersiapkan ini surat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara. Karena itu tadi yang kami jelaskan, ada beberapa hal yang kami lihat janggal. Sehingga untuk dan atas nama masyarakat yang 50 kakak itu, 80 kakak itu, kami minta perlindungan juga kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara. Ya, ini surat kami, ya, surat dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Batak Intelektual, nomor sekian itu ya, ada ya di situ, Jakarta 2 Juli hari ini, 2024, kepada yang terhormat Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara, perihalnya permohonan perlindungan hukum. Selubis pengen menambahkan terkait dengan formil dan material ya. Jadi di sini saya agak ada yang mengkritik logika hukum saya terkait dengan syarat laporan gitu loh ya kan. Karena kalau di sini saya lihat berbicara legal formilnya lah ya, formilnya jadi yang dilaporkan ini kan itu terkait dengan kepemilikan lahan gitu ya. Berupa apa? Itu hak guna bangunan. Jadi di hak guna bangunan itu kita lihat ya kan, dan kita amatin juga dari peralihan haknya. Jadi AJB ke sertifikatnya itu ada terjadi yang nggak sinkron gitu loh ya kan, nggak sinkronnya di sini. Jadi di sertifikatnya itu HGB-nya itu 2001. Sementara di AJB-nya 2002. Nah, itu kan aneh gitu loh. Dan situ juga tadi kita sempat berdiskusi juga, maksud kita pertanyakan juga, Bang, ini kalau umpamanya syarat laporan ini kan harus dikonfrontir dulu masalah bukti kepemilikan. Masalahnya kita ini bapak-bapak yang mendiamin di situ, mereka itu kan nggak mau menyerahkan umpamanya sebidang tanah itu kepada orang yang nggak berhak gitu loh, istilahnya nggak berhak. Mereka dengan legowo kalau memang PT Priyama Abadi itu sebagai pemilik ya silakan aja, tunjukkan aja suratnya kan gitu, surat yang sah gitu ya kan, dan selesaikan juga barang tentu juga hak mereka, karena mereka di situ kan sudah menggarap gitu ya, menguruk, memagar dan segala macam, dan sudah itu juga ada perjanjian lisan yang disampaikan juga sama Pak William itu untuk menyelesaikan itu setelah terjadi transaksi jual beli gitu loh. Nah, jadi makanya di sini kita mungkin sejalan juga mau melakukan perlindungan hukum. Nah, itu juga kita akan pertanyakan juga nanti itu ya. Nah, apalagi yang namanya orang asing ya kan, nggak mungkin kita istilahnya masa negara kita ini kita serahkan sama orang asing, kan nggak mungkin. Nah, mungkin itu. Ya, saya berharap sebagai Ketua Umum Forum Batak Intelektual
ya meminta Pak Kapolres Jakarta Utara untuk bertindak seadil-adilnya, menyuruh anggotanya penyidik untuk memeriksa juga si lapor secara legalitas ini. Jangan hanya terima laporan saja. Itu aja. Yang penting kami kuasa hukum akan berjuang untuk mendapatkan hak dari warga Sunter Blok E. Terima kasih.